Menuju ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan mungkin juga sering kita lakukan karena unsur kemalasan, ya. Bolehkah kalau kita sahur pada sebelum tengah malam seperti barista gitu kan? Apakah boleh kan? Tasahharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam sahur itu ada barokah. Bagi yang tidak mau makan berat, jur'atan minal ma', walaupun seteguk air, karena itu sunnah dan untuk membiasakan diri bangun malam supaya tahajud. Jadi siapa saja yang makan malam jam 10, jam 11, maka terhitung makan malam saja. Adapun puasanya, kalau dia berniat maka puasanya sah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, langsung saja kita ke penanya berikutnya dari Bapak Ridwan Abdullah, Tasikmalaya. Assalamualaikum Ustaz, ketika berpuasa banyak sekali lendir atau ingus di hidung yang masuk ke dalam mulut dekat tenggorokan. Itu terjadi hampir sepanjang hari. Diludahkan muncul lagi terus. Apakah dimaafkan jika saya telan? Soalnya kalau sedang di ruangan agak repot untuk terus mudah. Orang yang menelan air ludahnya tidak membatalkan puasa. Orang yang menelan ingusnya tidak membatalkan puasa. Idkhalu syai' ilal jawf, memasukkan sesuatu dari luar. Ingusnya sudah meleleh, ditariknya lagi ke dalam. Air liurnya sudah keluar, ditariknya lagi ke dalam. Atau sengaja mengumpul banyak-banyak supaya hilang hausnya, batal puasanya. Adapun yang memang dari dalam, karena tidak bisa dikeluarkan, maka tidak batal puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz. Berikutnya kita masuk ke pertanyaan dari anonim. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mengganti puasa orang tua kita yang telah meninggal, sedangkan kita tidak mengetahui berapa jumlah puasa wajib yang ditinggalkan? Orang tua yang tidak mencatat berapa puasanya tinggal, kalau kita mengurusnya ketika dia sakit di akhir hayatnya, kita serumah dengan dia, dia tidak puasa 1 bulan, dan sakitnya itu sakit yang tidak sembuh-sembuh, atau usianya tua renta 70-80, maka dibayarkan fidyah 30 hari. Bagi yang tidak tahu berapa yang ditinggalkan, maka dia tidak diqadhakan dan tidak pula difidyahkan, karena tak tahu jumlahnya berapa. Hanya dimintakan saja ampunnya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita ke penanya berikutnya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana ketika kita sedang berpuasa di siang hari lalu keluar darah, tetapi bukan darah haid tapi darah istihadah, ini puasanya batal atau tidak? Tulis di Google Somad Moroco, tidak pakai spasi, SOMAD MOROCCO, SOMAD MOROCCO spasi istihadah. Nanti di share di grup istihadah. Nah, sudah dapat? Tulisannya 25 Agustus 2010, 13 tahun yang lalu saya tulis ini. Dari kitab Fikih Sunnah karya Syekh Said Sabiq.
Al-mustahadatu, orang yang kena istihadah, ya'tiha zawjuha, dia tetap berhubungan kelamin dengan suaminya, tetap sholat. Anna laha hukmut tahirat, dia sama macam seperti perempuan yang suci. Tusalli, tetap sholat, wa tasumu, tetap berpuasa, wa ta'takifu, tetap i'tikaf, wa taqra'ul qur'ana, tetap baca Quran, wa tamussal mushafa, tetap menyentuh mushaf, wa tahmiluhu, tetap bawa Quran, wa taf'alu kullal ibadat, tetap melakukan semua ibadat. Wa hadza mujma'un alaih, ini adalah ijma', konsensus, kesepakatan para ulama. Demikian Bang Alvin. Baik, kalau dua pertanyaan lagi, maka Anda linknya ini tadi yang tentang istihadah notnya masing-masing gitu, di bookmark sendiri di webnya masing-masing, boleh dibaca ulang. Pertanyaan berikutnya dua lagi dari Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertanya, bagaimana cara berwudu yang benar ketika kaki diperban? Apakah puasanya tetap sah ketika darah masih menetes di dalam perban? Orang yang kakinya luka tidak bisa dibasuh anggota wudunya, apakah itu wajah, kepala, tangan, kaki, maka dia tayammum. Kalau darah menetes, puasanya tetap sah. Kalau dia ragu karena badannya lemah, maka dia membatalkan puasanya, makan, nanti diganti di hari yang lain, masuk kategori faman kana minkum maridan, sakit, atau ala safarin, atau musafir, fa iddatun min ayamin ukhar, diganti di hari yang lain. Maka dia bertayammum, setiap mau sholat bertayammum, puasanya tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan terakhir sebelum nanti ada closing statement dari Tuan Guru dan doa bersama, dari Bunda Nisa mau bertanya, Ustaz, ketika kita niat mengkodok puasa untuk orang tua, apakah bisa digabung niatnya untuk kodok diri sendiri? Kodok puasa hanya satu saja, kodok untuk diri sendiri atau kodok untuk orang tua. Tidak bisa digabung, ini kodok saya sekaligus orang tua saya, karena dia dua kodok yang berbeda untuk dua orang. Nawaitu sauma qada'in, saya berniat puasa qada' li ummi, untuk ibu saya atau untuk saya. Kesimpulannya tidak bisa digabung dua qada', satu untuk orang yang melaksanakan, satu untuk almarhum almarhumah. Demikian Bang Alvin, wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Barakallahu jazakumullah khair pada Tuan Guru Hafiz Samad. Allah yang selalu bisa kita ucapkan untuk kepada yang Bunda yang mungkin belum dapat bertanya begitu ya, kalau nanti di pekan berikutnya Bunda bisa bertanya. Sebelum kita mendengarkan closing statement dan doa bersama dari Tuan Guru, jadi bahasa Allah Bunda, saya akan share lagi tentang produk saya, speaker Quran UAS. Nah, ini dia speaker UAS. Nah, harganya 329.000. Dengan 329.000 pengguna bisa menikmati banyak sekali fitur di dalamnya, seperti misalnya ini ya, kori-kori dewasa dan anak-anak, dan juga kajian-kajian dari Tuan Guru Hafiz bersama. Nah, bacaan sholat, bacaan zikir, cara berwudu dan doa wudu, doa harian dan zikir pagi sore, hadis arba'in, konten anak mengenal Islam, rukyah syariah, takbiran sambil hari raya
macam-macam. Kemudian